Polemik pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 15 karyawan SPBU Ketapang, Kademangan Kota Probolinggo dibahas dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo Rabu 6 Juli 2022. Dalam RDP tersebut, Komisi 3 menyatakan agar 15 mantan karyawan itu bisa dipekerjakan kembali. RDP Komisi 3 dihadiri oleh 13 dari 15 mantan karyawan dan pihak SPBU Ketapang. Selain itu ada Dinas Tenaga Kerja, SPSI atau Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan DPC KSPSI Kota Probolinggo. Dari pihak mantan karyawan, kuasa hukum SW Jando Gadohoka menyampaikan beberapa poin tuntutan. Pertama, pemberhentian kerja dinilai sewenang-wenang. Menurutnya, alasan dari pihak SPBU Ketapang tidaklah jelas. Kedua, mantan karyawan tidak mendapat upah yang sesuai. Ketiga, mantan karyawan juga tidak mendapat hak-hak ketika di PHK. Jando meminta penjelasan pada pihak SPBU Ketapang. Memang ada beberapa hal yang menjadi alasan dalam permohonan RDP hari ini, yaitu terkait dengan pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT Bumi Permata Indah kalau tidak salah. Ya. Di mana dengan kalau menurut kami sih sewenang-wenang tindakannya, begitu Pak Ketua. Pertama, alasan pemberhentian itu yang menjadi pertanyaan kami. Kebetulan hari ini juga dari pihak SPBU hadir, mungkin bisa dijelaskan secara detail terkait dengan kesalahan apa yang dilakukan, itu yang pertama. Terus yang kedua, selama mereka bekerja itu upahnya itu dibayar di bawah standar UMK Kota Probolinggo. Yang ketiga, diberhentikan tanpa memberikan hak-hak sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan, seperti pesangon, uang tunggu, masa tunggu, dan lain sebagainya. Itu yang harusnya hak dari para karyawan yang diberhentikan atau diputus sepihak oleh pihak perusahaan. Ketua Komisi 3 Agus Rianto kemudian meminta kuasa hukum SPBU untuk memberikan penjelasan. Putut Gunawarman selaku kuasa hukum pihak SPBU Ketapang menjelaskan pemberhentian itu jelas penyebabnya. Mantan karyawan SPBU itu menyalahgunakan pendistribusian Pertalite ke mobil Chery yang dimodif hingga meledak di SPBU Ketapang pada April lalu. Menurutnya, pihak SPBU seperti pengawas telah memberi teguran berkali-kali. Bahkan sebulan setelah kejadian itu, karyawan itu tetap melakukan pendistribusian ilegal. Akibatnya, SPBU Ketapang tidak mendapatkan Pertalite selama sebulan karena disanksi oleh pihak Pertamina. Sebab inilah pihak SPBU Ketapang memecat 15 karyawan yang dinilai merugikan perusahaan. Namun, untuk permintaan pesangon, hal itu akan dipenuhi oleh pihak SPBU. Klarifikasi beberapa kali oleh pihak kepolisian, juga beberapa kali klarifikasi oleh pihak Pertamina dan pihak kami sebagai manajemen di SPBU Ketapang akhirnya mendapatkan sanksi, dan sanksi itu ya cukup menyakitkan bagi kami, yaitu tidak dikirimnya BBM ke SPBU Ketapang dalam waktu bukan 1-2 hari, bukan 1-2 minggu, tapi dalam waktu 1 bulan. Dan pihak kami pada waktu mendapatkan konfirmasi itu ternyata memang 2 yang kita ambil tindakan. Namun, Jando membantah tanggapan Putut. Menurut Jando, pendistribusian yang dilakukan tidak bisa disebut ilegal, sebab karyawan SPBU Ketapang itu tidak mengetahui mobil jenis apa yang mereka isi bahan bakarnya. Selain itu, kerugian yang dibebankan pada perusahaan bukanlah termasuk tanggung jawab karyawan, sebab uang dari pengisian bahan bakar dari konsumen masuk pada perusahaan. Setelah mereka, katakan kalau mereka jual
ilegal. Lah berarti minyak yang masuk di sana itu minyak ilegal. Logika hukumnya kan seperti itu. Berarti minyak ilegal. Kan begitu. Itu hasil dari penjualan itu disetorkan kepada pemilik SPBU. Apakah mereka tahu? Kalau ada pertanyaan tadi bahwa apakah mereka tahu bahwa mobil itu modif? Dan apakah pada mobil yang modif itu, kendaraan yang dimodifikasi sedemikian rupa itu pengisiannya dengan cara yang seperti apa? Apakah pada saat pengisian dalam sekali itu melebihi dari standarnya? Kan begitu. Pertanyaannya, ini yang perlu dijawab. Kemudian Ketua Komisi 3 Agus Rianto bertanya pada 15 karyawan yang hadir, apakah benar mereka mengisi Pertalite pada mobil yang dimodifikasi, sebab hal itu jelas tidak diperbolehkan secara undang-undang. Saiful Rijal selaku perwakilan mantan karyawan membenarkan adanya pengisian Pertalite pada mobil Cherry. Namun ia tidak mengetahui jika mobil itu dimodif atau bukan. Saiful juga mengaku mobil Cherry itu memang berkali-kali mengisi di SPBU Ketapang. Ia mengatakan kewajibannya adalah hanya sebatas melayani pembeli. Jadi ia tak berpikir jika itu adalah hal yang dilarang. Selanjutnya, pimpinan rapat meminta penjelasan dari Dinas Tenaga Kerja terkait regulasi PHK terhadap karyawan. Robi Susanto selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Disnaker Kota Probolinggo menjelaskan, pemecatan terhadap karyawan itu ada regulasinya, yakni ada mekanisme bipartit, mediasi dan pembinaan hubungan industrial. Menurut Robi, semua regulasi itu harus dilaksanakan melalui Dinas Tenaga Kerja apabila perusahaan mendaftarkan karyawannya pada Disnaker. Namun ia tak menemukan catatan pekerja dari SPBU Ketapang tersebut. Maknanya, status karyawan yang dipecat itu adalah karyawan ilegal. Namun, PKWT, pencatatan kerja waktu tertentu, sampai saat ini dinas belum ada pencatatan, Pak. Sampai saat ini belum ada pencatatan pekerja dari SPBU yang dicatatkan ke dinas. Ini yang belum saya sampaikan, termasuk PP-nya juga ada, tapi tidak dicatatkan. Mungkin ada Pak, tapi tidak dicatatkan. Ini perlu dicatatkan karena di dalam PP maupun perjanjian kerja itu ada klausul-klausul pasal per pasal antara kewajiban dan hak antara pekerja dengan pengusaha. Robi juga menjelaskan selain hak pesangon, ada BPJS Ketenagakerjaan yang juga harus dipenuhi. Sedangkan dari 15 karyawan itu hanya 5 orang yang dapat. Selain itu, kartu BPJS ditahan oleh perusahaan sejak pertama kali dapat. Karyawan tidak pernah menggunakan BPJS dari perusahaan. Maka menurut Robi, perusahaan harus memenuhi semua hak karyawan. Ia menyarankan untuk memperkerjakan kembali 15 karyawan tersebut. Bekerja dengan perusahaan, kita jadwalkan kita di dinas saja untuk dipastikan. Ini karena wajib kita lakukan. Manakala tidak ada titik temu, ya kita langsung ke mediasi nanti 1, 2, 3 sampai nanti keluar anjuran. Tapi harapan kita mudah-mudahan dari pihak perusahaan ya, atau ketuk hatinya, mari hanya tuntutan itu diperkerjakan kembali. Di akhir RDP, Ketua Komisi 3 Agus Rianto menyatakan sudah jelas titik masalah dari polemik ketenagakerjaan di SPBU Ketapang ini. Ia membuat catatan pada pihak SPBU Ketapang agar bisa kembali memperkerjakan 15 karyawan yang di PHK. Namun, jika pihak SPBU tetap ingin memecat karyawan itu, pihak SPBU harus memberikan semua hak karyawan sesuai yang dijelaskan oleh Kabid Hubungan Industrial. Ya, jika ini tidak berunding, dikembalikan ke prosedur. Kalau masih berkeinginan untuk memberhentikan, ya pakai jalan yang ada. Pakai jalan yang ada, dan pakai ketentuan yang ada. Kan begitu. Tidak langsung main, korek-korek, seperti itu. Gara-gara ini, kan seperti itu. Terus yang kedua, perusahaan, kalau mau diberhentikan, maka perusahaan wajib memenuhi hak-haknya. Terkait dengan perusahaan mau apa, itu silakan. Dan yang terakhir,
terkait dengan UMK ini untuk dinas ya, segera ditindaklanjuti Pak. Ya, tidak hanya Ketapang, semua. Nanti kita akan duduk lagi dengan Dinas Tenaga Kerja, kita akan sidak nanti berkaitan dengan gaji. Selanjutnya, pendamping kuasa hukum SPBU Ketapang Salamul Huda menyatakan akan menyampaikan simpulan dari RDP, yaitu supaya perusahaan bisa memperkerjakan kembali karyawan tersebut. Namun pihaknya akan tetap melaporkan pada Kapolres Kota Probolinggo terkait pendistribusian bahan bakar secara ilegal oleh 15 karyawan tersebut. Yaitu sebagai pemilik SPBU atau direktur SPBU. Terkait karyawannya itu ya, yang minta diperkerjakan kembali itu ya, Kita akan sampaikan. Keputusan tetap ada di pihak klien. Untuk pelaporan Mas, apa masih dilakukan? Laporan kita akan tetap berlangsung, kita akan jalan ya, insya Allah hari ini kita akan ke Polres melaporkan 15 karyawan terkait pelanggaran atau dugaan pidana dengan pasal 55 Undang-Undang 12 dan yang lainnya terlibat kita tentukan kepada pasal 55 untuk sertaan. Laporan Alfi Wardah, Tanda Today TV.